Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil perbaikan UTS saya mengenai penjelasan aplikasi Dinopedia yang telah saya kerjakan pada mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dea Fasabila Saragih dengan NIM 11S21017 dari Prodi S1 Informatika kelas 13 IF1. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada pendahuluan, di mana saya akan menjelaskan perkenalan aplikasi Dinopedia dan tujuan presentasi. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan deskripsi aplikasi, di mana ini adalah penjelasan singkat cara pembuatan aplikasinya. Kemudian, poin yang ketiga adalah fungsionalitas utama, di mana saya akan menjelaskan bagaimana cara pengguna dapat menggunakan aplikasi. Kemudian poin yang keempat adalah recycle view, di mana di sini saya akan menjelaskan penggunaan recycle view dan user interaction untuk menyelesaikan pembuatan aplikasi. Kemudian yang terakhir, saya akan melakukan demo aplikasi uh, Dinopedia tersebut. Aplikasi Dinopedia merupakan aplikasi yang menampilkan informasi terkait hewan-hewan purba, terkhususnya dinosaurus. Nah, di sini terdapat 8 kelompok besar dinosaurus yang dikenal sebagai family. Kelompok besar ini akan menampilkan informasi terkait nama family, deskripsi, periode hidup, karakteristik fisik, habitat dan lingkungan, perilaku, dan klasifikasi. Aplikasi ini juga akan menampilkan informasi terkait lebih dari 15 dinosaurus berupa gambar, nama, deskripsi, karakteristik, kelompok, habitat, makanan, panjang, tinggi, bobot, dan kelemahan. Aplikasi ini dibuat untuk perbaikan ujian tengah semester dengan mengikuti petunjuk ujian yang telah disediakan untuk memperoleh nilai yang maksimal. Deskripsi aplikasi Dinopedia. Dalam perbaikan ini, saya diminta untuk mengembangkan aplikasi Dinopedia sesuai dengan kreativitas saya, namun tetap memenuhi kriteria yang telah diinformasikan sebelumnya, dengan mengumpulkan informasi terkait family dan nama dinosaurus yang sesuai dengan kebutuhan. Juga memastikan uh, saya me- saya memastikan uh, pada aplikasi telah ditambahkan logo yang relevan dengan dinosaurus dan menyertakan pula activity sesuai dengan kebutuhan dan memastikan saya membuat activity about untuk menampilkan informasi pribadi saya di dalam aplikasi. Fungsionalitas utama aplikasi Dinopedia ada 6. Yang pertama memilih family dinosaurus, di mana pengguna dapat memilih salah satu dari 8 kelompok besar dinosaurus yang dikenal sebagai family. Setiap family memiliki informasi seperti yang saya telah sebutkan sebelumnya, dan pengguna dapat menjelajahi family-family ini untuk mempelajari informasi yang relevan. Kemudian, fungsionalitas utama yang kedua melihat informasi detail family, di mana setelah memilih family tertentu, pengguna dapat melihat informasi detail tentang family tersebut. Informasi tersebut mencakup yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, menelusuri daftar dinosaurus, di mana pengguna dapat menelusuri daftar dinosaurus lebih dari 15 dinosaurus, tepatnya 17 dinosaurus yang tersedia dalam aplikasi. Setiap dinosaurus memiliki informasi seperti yang saya sebutkan juga. Dan yang keempat, melihat detail dinosaurus. Ketika pengguna memilih salah satu dinosaurus dari daftar, mereka dapat melihat informasi detail tentang dinosaurus tersebut. Informasi tersebut sudah saya sebutkan juga tadi. Kemudian fungsionalitas yang kelima adalah berbagi informasi. Di sini pengguna dapat berbagi informasi tentang family dinosaurus ataupun dinosaurus tentang family dinosaurus ataupun dinosaurusnya dengan orang lain melalui berbagai platform berbagi. Kemudian recycle view. Recycle view di sini adalah komponen utama dalam pengembangan aplikasi Android. Ini tidak hanya sebagai pengganti list view atau grid view, melainkan sebuah alat serbaguna untuk menampilkan daftar atau grid item. Contohnya digunakan untuk menampilkan daftar teman,
percakapan, atau produk dalam toko online. Nah, kelebihannya Recycle View ini mampu menampilkan item dengan berbagai layout yang berbeda untuk setiap itemnya. Performanya juga sangat baik, tidak mengakibatkan beban berat pada aplikasi. Kemudian user interaction merupakan aspek kunci dalam pembuatan aplikasi Android. Ini melibatkan cara pengguna berinteraksi dengan aplikasi pada perangkat mereka, di mana pengguna dapat melakukan tindakan seperti mengetuk atau menyentuh item dalam recycle view yang tadi untuk membukanya atau melihat lebih lanjut. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan gerakan swipe untuk menghapus atau menandai pesan. Selain itu, memberikan pemberitahuan atau umpan balik kepada pengguna setelah melakukan suatu tindakan yang sangat penting. Dengan memanfaatkan recycle view secara optimal dan menciptakan interaksi pengguna yang baik, pengalaman penggunaan aplikasi Android dapat menjadi lebih menyenangkan dan mudah dipahami. Pada aplikasi ini, saya menggunakan recycle view sebagai komponen utama eh, dalam menampilkan daftar family dan daftar dinosaurus dari tiap family. Dengan recycle view, pengguna dapat dengan mudah menjelajahi daftar family dan dinosaurus dan menemukan informasi yang mereka cari. Pengguna juga dapat berinteraksi dengan daftar ini, seperti mengetuk untuk melihat informasi lebih lanjut atau berbagi konten eh, dinosaurus ke aplikasi lainnya. Sebelumnya saya akan menjelaskan eh, di bagian mana recycle view dan user interaction diterapkan pada kode program. Nah, di sini saya memiliki beberapa file KT. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai uh, family, di mana uh, family ini uh, adalah halaman utama yang kita buka pertama kali ketika kita memasuki aplikasi. Di sini uh, terdapat main activity, di mana main activity ini diimplementasikan recycle view di dalam metode show recycle view. Di sini show recycle list. Pada bagian ini recycle view diatur untuk menampilkan daftar family uh, dan penggunaan linear layout manager atau grid layout manager tergantung pada orientasi layar perangkat. Jika orientasi adalah landscape, recycle view akan menggunakan grid layout manager dengan dua kolom, jika tidak akan menggunakan linear layout manager. User interaction di sini terjadi saat pengguna mengetuk item dalam daftar lagu. Hal ini diatur dalam implementasi uh, hal ini diatur dalam implementasi Dino Family Adapter. Di sini kita lihat ada set on item click callback. Nah, uh, ini terdapat pada adapter Dino Family-nya. Ketika pengguna mengetuk item show selected uh, di, di, di sini show selected Dino Family akan dipanggil untuk menampilkan halaman detail untuk item yang dipilih. Jadi recycle view digunakan untuk menampilkan daftar family-nya, sementara interaksi pengguna terjadi ketika pengguna mengetuk item dalam daftar untuk melihat informasi lebih lanjut. Kemudian di sini ada detail activity masih pada bagian family. Dalam kelas detail activity tidak terdapat implementasi recycle view atau interaksi pengguna yang berkaitan dengan recycle view. Namun terdapat satu aspek interaksi pengguna yang terkait dengan user interaction, yaitu ketika pengguna mengetuk item menu untuk berbagi konten.
Ini diimplementasikan dalam metode, eee, on option item selected di sini, di mana ketika pengguna memilih opsi untuk berbagi konten, fungsi fungsi share konten akan dipanggil untuk membagikan informasi lagu ke aplikasi lain. Jadi sementara kelas detail activity tidak, melibatkan recycle view, namun terdapat interaksi pengguna yang terkait dengan user interaction dalam konteks berbagi konten. Itu, adalah, penjelasan recycle view dan interaction, user pada bagian family-nya. Di dalam main activity juga terdapat, pilihan untuk membuka profile, seperti yang disebutkan di awal tadi. Profile ini berisi, eee, halaman about, si penulis yang saya sebutkan tadi. Nah, dalam kelas profile, kita buka di sini logikanya. Dalam kelas profile yang saya berikan, tidak ada implementasi recycle view atau interaksi pengguna. Tapi kelas ini bertanggung jawab untuk menampilkan halaman profil pengguna. Eee, jadi untuk, eee, profil ini tidak terdapat recycle view dan interaksi pengguna. Eee, Kemudian ada juga di sini adapter seperti yang sudah saya sebutkan tadi, Dino Family Adapter, sudah saya sebutkan tadi. Eee, di sini tidak tidak diimplementasikan recycle view. Di sini diimplementasikan, sebagai lanjutan dari main activity tadi, di saat kita memanggil metode onCreate Value Holder-nya. Di sini kita membuat tampilan baru untuk setiap item dalam daftar menggunakan inflasi dari layout item row item row Dino Family. Nah, untuk user interaction-nya di sini terjadi ketika pengguna mengetuk salah satu item dalam daftar family. Pada adapter ini diatur pada onBind view holder di sini. Jadi ketika item diklik, kita memanggil eee, on item klik callback untuk memberitahu kelas pemanggil bahwa item telah diklik dan memberikan data lagu yang diklik. Jadi kelas, Dino Family Adapter ini bertanggung jawab untuk mengelola tampilan dan interaksi user pada setiap item dalam, daftar family yang ditampilkan dalam recycle view di main activity tadi. Kemudian di sini ada kelas Dino Family. Ini hanya berfungsi sebagai model data untuk merepresentasikan detail family dari, family dinosaurus tadi. Ini digunakan untuk menyimpan informasinya seperti, nama family, deskripsi, periode hidup, karakteristik, dan seterusnya. Dan ini berfungsi sebagai model data untuk merepresentasikan item dalam, daftar family yang akan ditampilkan di recycle view di aplikasinya nantinya. Sama juga pada, bagian dinosaurusnya, eee, di sini ada main dino, sama seperti penjelasan sebelumnya pada main activity tadi. Di sini terdapat recycle view untuk, menampilkan daftar dinosaurus yang terdapat pada family-nya saja. Seperti kita pilih satu family, di dalam family-nya akan tampil, jika kita mengklik tombol lihat klasifikasi, kita akan menampilkan daftar dinosaurus yang terdaftar pada family tersebut saja. Kemudian user interaction-nya juga, sama seperti sebelumnya, terjadi pada saat user mengetuk item, eee, ataupun melakukan, eee, swipe item tadi, sudah saya jelaskan di bagian family, sama juga di bagian detail dino di sini, sama seperti detail activity. Di sini
tidak terdapat implementasi recycle view atau user interaction-nya, namun terdapat aspek eh, aspek terkait user interaction, yaitu eh, pengguna dapat mengetuk item menu untuk berbagi konten lagu. Implementasinya juga masih sama di on option item selected dengan fungsi share kontennya. Kemudian di sini juga dapat diakses profile. Ini hanya ditambahkan tombol saja. Halamannya tetap sama dengan profile yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada juga di sini Dino adapter. Kalau tadi di family dia ada Dino family adapter, di dinosaurusnya dia ada Dino adapter saja. Di sini juga terdapat recycle view, sambungan dari main Dino tadi. Di sini uh, implementasinya pada on create view holdernya yang membuat tampilan baru setiap itemnya dari inflasi dari item row Dinonya. Kemudian user interaction-nya di sini uh, terjadi pada on bind view holder juga untuk memanggil item yang diklik. Kemudian di sini ada kelas Dino, sama juga seperti yang sudah saya jelaskan. Ini hanya berfungsi sebagai model data. Nah, kemudian di sini dapat kita lihat pada main Dino, terdapat logika untuk melakukan filter dan menampilkan daftar Dino yang sesuai dengan family tertentu yang terdapat pada metode onCreate. Di sini, pada metode onCreate. Pada bagian onCreate ini, kita mengambil nilai string family yang dikirim melalui intent. Dapat kita lihat di sini, dikirim melalui intent dengan menggunakan intent getString extra selected family. Nilai ini menunjukkan family yang dipilih oleh pengguna sebelumnya dari detail activity. Jadi ini menunjukkan bahwa family apa yang telah kita pilih sebelumnya. Kemudian akan diperiksa apakah nilai selected family tidak nol menggunakan selected family di sini. Jika tidak nol artinya ada family yang dipilih, maka kita memanggil metode getListDino by family di sini untuk mendapatkan daftar Dino yang sesuai dengan family tersebut. Di sini metode getListDino by family digunakan untuk melakukan filternya. Nah, setelah kita memilih family-nya tadi, kita akan melakukan filter terhadap semua Dino yang berdasarkan family yang dipilih. Di dalamnya kita membuat array baru yang bernama filter Dino. Di sini dia. Lalu membuat iterasi terhadap semua Dino yang ada. Jika family Dino sama dengan family yang dipilih, maka Dino tersebut akan ditambahkan ke dalam array filter Dino. Nah, setelah mendapatkan daftar Dino yang sudah difilter, kita menampilkannya dengan memanggil metode show recycle list di sini. Nah, jadi keseluruhan logika ini memastikan bahwa hanya dino-dino yang termasuk dalam family yang dipilih oleh pengguna yang akan ditampilkan di band dino nantinya. Itu dia penjelasan mengenai detailnya. Di sini pada layout saya membuat seluruh tampilan yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk lebih jelasnya saya akan melakukan demonstrasi. Saya akan melakukan demonstrasi singkat terhadap aplikasinya. Pertama, taruhan dulu aplikasinya. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai manifest di sini. Di sini saya sudah membuat icon
dino yang relevan dengan dinosaurus, dan labelnya adalah Dinopedia, sehingga aplikasinya nanti sudah relevan dengan apa aplikasi yang saya maksud. Di sini juga saya daftarkan seluruh activity. Ada profile activity, detail dino, main dino, detail activity, dan main activity. Aplikasinya sudah berjalan. Nah, di sini ini adalah halaman utamanya di mana terdapat list family, list seluruh family. Ada 8 family sesuai dengan permintaan dari ketentuan tugas tadi. Ada sauropoda, theropoda, dan seterusnya sampai bawah. Kita bisa pilih salah satu item, apakah saya coba satu di sini, misalkan Tyrannosauridae. Nah, di sini tampil halaman detail activity-nya, detail activity dari si family tersebut. Jadi dia menampilkan periode hidup, deskripsi, karakteristik, habitat, dan perilaku dan klasifikasi. Kemudian di sini saya berikan tombol lihat klasifikasi yang berguna untuk masuk ke daftar dinosaurus daftar dinosaurus yang terdaftar pada family ini. Kita klik. Nah, dia muncul ada 2 anggota dinosaurus yang terdaftar pada family tersebut. Ada Tyrannosaurus Rex atau T-Rex dan Albertosaurus. Di sini kita bisa pilih salah satu lagi, sama seperti sebelumnya pada halaman pertama family. Kita bisa klik lagi, saya pilih T-Rex. Di sini tampil dia detail dari si dinosaurus yang kita pilih. Jadi ada deskripsi, karakteristik, kelompok, habitat, makanan, panjang, tinggi, dan juga bobot dan kelemahan. Kemudian kita juga bisa melakukan berbagi di sini, dapat kita bagi, disalin juga ke aplikasi lain. Jadi konten dinosaurus ini juga bisa kita bagikan. Kemudian di sini juga kita bisa mengakses profile dari penulis di sini. Kemudian family-nya juga kita bisa bagikan kontennya. Tadi dinosaurus, sekarang family-nya bisa di-share juga. Dan pada halaman family-nya juga kita dapat melihat profil penulis. Jadi filternya itu tadi terjadi pada saat kita menekan tombol klasifikasi di sini, lihat klasifikasi. Nah, dia akan menampilkan anggota dari family yang sudah kita pilih tadi. Jadi dia dilakukan iterasi untuk melakukan filternya. Di sini ada 3. Begitu. Nah, demikianlah presentasi saya kali ini mengenai perbaikan UTS pengembangan aplikasi mobile saya dengan menyelesaikan pembuatan aplikasi Dinopedia. Jika ada kesalahan dalam pembuatan aplikasi ataupun dalam implementasi metode-metode, saya mohon maaf. Kemudian jika ada kesalahan dalam penjelasan saya pada presentasi kali ini, saya juga mohon maaf. Dan terima kasih telah menonton video saya.